Nah, jadi teman-teman, ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh papahnya teman saya ya. Jadi emang papahnya teman saya itu alhamdulillah kan sering sholat tepat waktu gitu ya, sering tepat waktu, sering berjamaah dan sering ikut pengajian lah. Ada namanya itu baba lah kita sebut ya. Itu kayak gurunya yang dianggap ini guys, panutan lah oleh ayahnya itu, karena emang sering ikut pengajiannya juga. Ustadz ini ya sering ikut pengajian juga ayahnya itu. Nah, suatu ketika karena emang ada perlu gitu ya papahnya ini, dia itu ada perlu dengan temannya ayahnya. Nah, karena emang kebetulan itu udah malam, sebetulnya istrinya itu udah melarang, pak katanya itu jangan malam ini lah katanya, mungkin bisa cancel atau misalkan diundur besok pagi. Cuman kan emang udah keikrar janji karena mau ketemu lah, karena nggak bisa gitu, nggak bisa mami, nggak bisa, mungkin ke anaknya juga bilang cerita nggak bisa karena emang harus malam ini nih, karena emang udah janji gitu, karena emang udah janji itu harus ditepati. Karena emang kebetulan itu malam itu pun hujan rintik-rintik teman-teman, dan kondisinya pun di kampungnya itu udah gelap gulita karena emang udah nggak ada pencahayaan kan, aliran lah ya istilahnya, udah aliran. Nah, sebetulnya emang udah diingatkan sama anak sama istrinya bahwa jangan pergi malam ini. Kebetulan kan itu mau isya ya, mau didik isya, cuman karena emang belum sholat isya dulu, entahlah ini karena emang ada keperluan nih, ada keperluan. Nah, yang biasanya ayahnya teman aku itu selalu setelah tepat waktu, ini karena emang ada mendadak keperluan, jadi lebih memikirkan keperluannya. Cuman bermodalkan senter dan sepeda gitu ya. Nah, pakai sepeda mengayuh lah ya, karena emang pas berangkatnya itu alhamdulillah nggak ada apa-apa ya, karena emang meskipun jalanan sepi tapi emang nggak ada apa-apa ya. Nah, pas pulangnya di sini yang janggal itu guys, pas pulangnya emang baru kejadian. Sebetulnya karena emang udah terlalu larut malam nih, karena emang udah ada pembahasan sama temannya itu sampai jam 10 malam nih. Temennya itu udah menyarankan ke ayahnya teman aku itu bahwa emang udah weh nginep aja, kata ke ayahnya itu ya, ya udah nginep aja daripada misalkan kenapa-kenapa di jalan atau apa-apa. Cuma kan ayahnya itu yakin lah, enggak lah bro gitu lah istilahnya mah ya, nggak mau, pokoknya nggak mau nginep. Soalnya pertama takut ngerepotin, yang kedua takut anak istrinya juga nunggu di rumah kayak gitu kan. Emang meskipun anaknya emang udah lumayan gede ya teman aku itulah ya, cuman kan karena khawatir gitu ya udah, lagian baru jam 10 nih, baru jam 10 tadi juga berangkat nggak ada apa-apanya lah kayak gitu. Oke lah, sampai izin pamit karena emang pembahasannya bisnisnya udah selesai, pulang lah ya. Yang biasanya itu naik sepeda ya teman-temannya ayahnya itu, cuman si sepedanya itu sengaja nggak dinaikin teman-teman, biar nggak apa-apa santai aja ya, sambil nyorot gitu ya, pakai senter yang panjang kayak biasa, hujan rintik-rintik kayak gitu ya. Dan malam itu pun emang lagi cuaca lagi ya, emang lagi kondisinya aliran ya, kondisinya lagi aliran. Dan memang ya kondisi aliran itu emang orang-orang pasti nggak akan keluar ya. Nah, di kejauhan disorot sampai pertigaan ya, mau ke rumah gangnya ya, karena emang masuk ke gangnya itu ada pertigaan nih, yang ke arah kanan ke kirinya dia masuk ke gangnya. Dimasuk ke gang itu ada beberapa blok rumahnya, blok rumah teman aku ya, halangan 4 rumah. Kemudian di ujung itu, di ujung paling yang ke-10 itu adalah masjid guys, yang mana kan kalau misalkan orang-orang ke masjid itu melalui rumah-rumahnya ya, rumah-rumahnya. Nah, pas disorot siapa dari kejauhannya besar kayak gitu ya, sosoknya besar kan, udah nggak enak nih, kok ada malam-malam sosok besar ya, udah nggak enak lah, udah hawa mencengkam sampai bulu kuduk merinding. Disorot kok nggak nimbrung gitu ya. Pas sampai berpapasan gini, alhamdulillah kan lega ya, ayahnya teman aku tuh alhamdulillah lega ceritanya itu, karena emang di disorot itu baba Pak Ustadz yang jadi idolanya dia lah, karena emang beliau itu selalu ikut-ikut kemanapun pengajian beliau dan sering sholat berjamaah beliau. Nah, beliau kan udah kaget ya, astagfirullah, baba kirain siapa, nanya si ayah teman aku teh, baba habis dari mana, kan ini udah sekitar jam 11 kan, perjalanan teh dari mana. Baba bilang udah habis dari masjid. Kamu dari mana? Si baba ini pun ini ya bilang, nanya gitu ke si bapaknya teman aku itu, saya udah dari rumah teman, cina ada urusan bisnis atau perlu yang nggak bisa ditinggalkan malam ini juga. Gitu. Si baba ini bahkan nanya gitu ya ke teman ayahnya aku ini, udah sholat isya? Belum baba.
Nah, ayahnya teman aku ini balik nanya dong ke Baba, Baba udah sholat isya belum? Di situ mulai agak bingung ya, kok seorang ustadz kok melalaikan sholat. Di situ agak canggung ya. Kemudian si baba ini pun, pak ustadz ini pun ini mengajar, ya udah kita sholat berjamaah aja di masjid yang biasa. Di dalam hatinya pun bingung, ini kok agak aneh gitu ya, kok baba pak ustadz ini nggak biasanya sholat di akhir-akhir, terus ngajak udah jam 11 lagi. Udah tanpa pikir panjang, karena emang beliau itu sosok yang dikagumi ayahnya teman aku, akhirnya diikuti ya. Simpen aja sepedanya ya, yang disangka itu rumah. Kemudian karena emang nggak mau tertinggal gitu ya, terus ngikutin si baba. Kok si baba makin cepet gitu, ikutin sampai akhirnya di masjid lah, sampai di masjid yang tempat biasa dia berjamaah. Kemudian wudhu, sholat biasa, gak ada yang aneh, biasa berjamaah sampai rakaat keempat. Sholat isya itu rakaat keempat, pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ dong mulai ada keanehan guys. Tiba-tiba semuanya gelap banget guys, gelap banget, nggak ada apa-apa. Lalu kemudian ada suara air gemuruh gitu, kan sontak kaget ya, si ayahnya teh kaget loh. Udah beres, kok jadi gelap gulita sama cuma terdengar suara air yang bergumur gitu, air kayak gitu. Sontak kan kaget ya, dia manggil-manggil, baba di mana? Untung dia bawa senter yang selalu dipegang gitu. Pas dibuka senter, gelap kok. Pas gini gitu ya, berapa kok banyak air, kaget gitu. Pas gini, pas ternyata pas udah dinyalin senternya, dilihat kok banyak pepohonan, banyak air, banyak batu. Ternyata si bapaknya itu ada di luar pancoran, gak habis pikir gitu ya, bapak kemana kayak gitu. Jadi kenapa saya ada di luar pancoran? Jadi teman-temannya bagi belum tahu luar pancoran, ini daerah di Sumatera Barat ya, di mana luar pancoran itu kayak aliran curug air itulah, di tempat-tempat ada batu-batunya, biasanya di tempat buat mandi atau apa itu kan, kayak istilahnya kayak curug lah kayak gitu. Kan sontak kaget, kenapa ada di sini, bukannya tadi itu ikutin baba untuk sholat berjamaah, kan otomatis kaget ya kayak gitu. Ini cari sampai akhirnya kaget ya, hawanya semakin mencekam, dia lari ke rumahnya, lari terus ke rumahnya sampai udah kerasa udah 30 menit sampai semuanya hos-hosan gitu ya. Kenapa kok masih di sini aja gitu, masih di luar pancoran? Bukannya tadi itu yang habis pikir, bukannya tadi itu dia beres sholat isya kemudian ikutin baba berjamaah, tapi tiba-tiba udah ada di luar pancoran. Itu yang nggak habis pikir mah, sampai lari masih ke tempat itu semua guys. Dia jadi lari itu kayak nggak pasti, dia pikirannya lari udah hampir deket, tapi pas dilihat masih di tempat seperti itu guys. Dan akhirnya udah sampai jam 1 malam kan, ini ke kondisi di rumah istri sama anak-anaknya kan, bingung ya anak-anak istrinya, kok nggak ada kabar. Kemudian telepon rekannya ya, karena emang tadi itu bilangnya mau sama rekannya bisnis ya. Nah, si rekannya itu pun udah nelpon ke istrinya tuh bahwa emang suaminya itu udah pulang dari jam 10. Nah, kan bingung, ini jam 1 nggak ada, karena kan emang udah terkena alhamdulillah soleh dan kok nggak ada kabar kayak gitunya. Kemudian kan feeling istri sama anak ya udah gedor-gedor semua tetangga bahwa minta bantuan, bahwa suaminya tumben-tumbenan nggak ada. Dan akhirnya kan emang tetangga itu ngebantu karena emang udah terkena bahwa emang ayahnya teman aku itu jujur ya. Jadi semuanya pada bantu cari kemana. Nah, sampai akhirnya kembali lagi ke ayahnya, dia udah hopeless, udah putus harapan, berdoa ke Allah, ya Allah tolong bantu gitu ya. Karena emang ceritanya kayak gitu ya, karena emang udah takut banget gitu ya, bingung banget juga kan dimanapun. Kemudian di situ ada suara bapak-bapak atau di mana, ayo lari terus, nah, jangan nengok ke belakang, pokoknya lagi terus, bentar lagi sampai. Pas Sota kan yang udah hopeless kayak gitu, udah mulai alhamdulillah ada secerca harapan, pokoknya nggak mau tahu, ada suara kayak semangat gitu, bismillah ya Allah, terus aja lari. Dan akhirnya di jam waktu dunia itu jam 4, nah itu ketemulah sama istrinya di kejauhan sama warga-warga, lihat itu suaminya gitu ya. Alhamdulillah pas udah lihat istrinya sampai ngos-ngosan, sampai zikrullah, akhirnya meluk istrinya, kemudian pingsan seperti itu guys. Jadi setelah pingsan itu
kondisi ayahnya teman aku itu kasihan banget guys, demam, udah berlumpur, udah pokoknya apa, udah dibersihin masih demam guys. Bangun-bangun jam 1 siang, jam 1 siang ini dibangunin kayak ayahnya itu kayak pulang-pulang gitu ya, pulang-pulang kayak gitu guys. Ditanya sama istrinya juga, ayah dari mana, dia nggak ngejawab. Mungkin ya, mungkin kalau misalkan kasat mata itu si rohnya itu masih ketinggal guys, jadi masih si jasadnya itu udah ada di dunia nyata, sedangkan si rohnya itu masih di alam gaib guys, kayak gitu. Jadi kemudian karena istrinya bingung ya, mungkin karena kecapean atau apa, sampai jam sore ayahnya itu bingung, ditanya sama anaknya nggak ngejawab, sama istrinya nggak jawab, pasti gini aja ya, kayak yang orang bingung guys, kayak orang bingung. Akhirnya kan firasat istri selalu benar juga ya, kemudian dibawalah ke yang bisa, kemudian disembuhin. Bagaimana kan bagaimanapun juga pakai doa juga ya, minta sama Allah yang segalanya bahwa emang disembuhkan. Dan ternyata setelah beres-beres pun masih kondisi pingsan ya, setelah disembuhin ya, ternyata kata Pak Ustadz yang bisanya itu, ternyata suaminya itu dibawa ke alam gaib teman-teman, yang mana sebelumnya itu diceritain dengan jelas bahwa emang suaminya itu ngelihat si idolanya ini, Pak Ustadz Baba ini ngajak sholat berjamaah, ngajak kayak gitu. Yang ternyata itu jelmaan dari siluman ular, yang mana siluman ular ini emang katanya ya emang suka gitu ke ayahnya teman aku ini, makanya dibawalah ke alam gaib. Kan nggak sadar ya, makanya kan udah perasaan si ayahnya itu kan udah beres sholat ya, ternyata pas udah beres sholat kan ternyata ada di ini ya, curug luah ya, udah ada di curug ya, ternyata emang itu teh dibawa ke alam gaib, makanya si ayahnya itu nggak bisa keluar. Dan alhamdulillah berkat Allahnya mas segalanya juga, berkat keyakinannya juga, akhirnya bisa keluar dari dunia gaib itu teman-teman. Makanya kan di jamnya itu perbedaan waktunya kan lama juga. Ayahnya itu kan pergi di jam 10 ya, dicari-cari, dan baru muncul lagi di jam 4 subuh teman-teman. Alhamdulillah. Kalau misalkan nggak kayak gitu kan bisa-bisa sampai 5 bulan, 6 bulan baru ketemu ya. Kalau misalkan kan karena ada di dunia gaib itu kan ada perbedaan waktu yang dimensi yang berbeda kayak gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ayahnya itu pun kembali sadar kayak gitu. Nah setelah sadar mungkin alhamdulillahnya juga berterima kasih juga, supaya berterima kasih kepada Allah juga, dan semakin sholat tepat waktu. Dan kesininya ayahnya itu alhamdulillah pun sebelum pergi kemana-mana gitu utamakan sholat waktu dulu, sholat isya, karena memang sebelum kejadian itu ayahnya itu pergi sebelum sholat isya teman-teman, makanya mungkin digangguin kayak gitu. Pokoknya sampai di sini dulu cerita serem kali ini, semoga teman-teman juga ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini ya. By the way, teman-teman yang memiliki cerita serem, cerita horor, boleh tulis di kolom komentar ya, nanti aku bacain. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau. See you next video. Bye bye.